Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel menginformasikan mengenai olahraga bola voli dalam dan luar negeri. Selamat kepada Petrokimia Pupuk Indonesia Gresik yang berhasil menjadi juara di ajang Livoli Divisi Utama 2025 setelah mengalahkan TNI AU Elektrik dengan skor telak 3-0 tanpa balas sama sekali. Dan ini membuktikan bahwa Petrokimia memiliki konsistensi setiap tahun untuk bisa meraih juara, dan ini adalah kemenangan ketiga kali berturut-turut yang didapatkan oleh Petrokimia Gresik. Dan lagi-lagi Medioku menjadi bintangnya di Livoli kali ini dengan meraih sebagai Best Outside Hitter dan juga MVP untuk Livoli tahun 2025 ini. Kemudian disusur oleh outside hitter juga ada Poppy Aulia Nursutan, kemudian best middle blocker ada Giovanni Eka juga dari Petrokimia, dan Dinda Shiva Amelia itu best middle blocker dari TNI AU Elektrik. Sedangkan best setternya Ajeng Nur Cahaya dari Petrokimia, dan best liberonya itu adalah Indah Guritno dari Bank Jatim. Ini adalah satu-satunya individual award yang didapatkan oleh Bank Jatim. Dan juga untuk best opposite, bukan Mega, bukan yang lain-lain, tapi Ersandrina De Vega. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa sih bukan Mega, mengapa Ersandrina De Vega atau Caca? Karena secara statistik dan secara poin, Caca mengumpuli poin yang tertinggi untuk opposite ya, dibandingkan Mega dan lain-lain, dan juga konsistensinya bermain di Final Four ini, dan akhirnya dia dinobatkan sebagai best opposite karena yang dihitung pasti di babak final dan juga poin-poin yang didapatkan. Nah, itu dia yang membuat dia menjadi best opposite. Dan mungkin banyak yang bertanya juga, apa sih yang membuat kekuatan dari Petrokimia Pupuk Indonesia Gresik mereka bisa menjadi juara 3 tahun berturut-turut? Yang pasti tim ini sering disebut unggul dalam hal kedalaman, keseimbangan skill, dan kemampuan saling melengkapi. Ketika semua pemain punya baseline kemampuan yang sama, rata ya, penerimaan stabil, kemudian setter konsisten, blocking juga, dan defense yang terorganisir, tekanan tidak lagi terfokus pada satu orang. Itulah bedanya ya antara tim Star Reliance dengan tim Collective Strength. Petrokimia yang akhirnya jadi juara memperlihatkan model tim yang bekerja sama ya, bukan hanya mengandalkan satu nama besar saja. Dan inilah yang terjadi dengan Bank Jatim yang mengandalkan satu nama, yaitu Megawati Hangesri Pertiwi, yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun dengan kondisi dia yang belum benar-benar 100% fit dan selalu menjadi andalan tanpa disupport oleh kerjasama tim yang lain kemampuannya rata-ratanya sama gitu kan. Itulah yang menjadi kendala Bank Jatim untuk bisa meraih babak final dan menjadi juara. Dan itu harus harus memang merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Dan mungkin ada yang bertanya lagi, apakah Megawati kurang disupport ya dalam hal pertandingan melawan ketika di Final Four dan masih banyak lagi gitu. Mengapa selalu mengandal Megawati? Jawaban mungkin sebagian besar benar gitu ya, tapi ada juga yang tidak benarnya. Tapi dalam arti statistik dan observasi pertandingan, dukungan dari pemain lain yang belum konsisten sepanjang laga krusial ini bukan menyalahkan individu ya, itu refleksi tentang kedalaman rotasi, pengalaman rotasi di tekanan tinggi, dan kesiapan fisik. Pelatih Bank Jatim menyebutkan bahwa aspek kebugaran dan pengaturan menit bermain saat Final Four menjadi pertimbangan, tanda bahwa persoalan bukan semata kelemahan moral tapi faktor manajemen pemain. Dan kita tahu kalau Petrokimia mereka memang sudah bersama-sama dalam satu tim ketika mereka di Livoli, dan itu terus dijalankan secara berkala untuk latihan jangka panjang dan masih banyak lagi. Makanya kedalaman tim, skill individu mereka sama-sama rata, dan mereka bisa memiliki chemistry yang bagus karena mereka memiliki waktu bersama untuk latihan yang lebih banyak dan lebih panjang. Dan itulah yang membuat
mereka menjadi lebih powerful ya dan menjadi juara di Livoli divisi utama tahun 2025 ini. Nah, itu dia. Jadi memang harus diakui ya bahwa Megawati memang pemain kelas dunia untuk level nasional dan dia bisa mengangkat performa tim dan beberapa kali jadi penentu. Namun ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah voli adalah olahraga tim. Kemudian satu bintang bisa menyelamatkan set, tapi sulit menanggung beban sepanjang pertandingan jika koleganya atau anggota tim yang lain tidak memberikan dukungan yang stabil. Nah, kemudian yang kedua, Megawati Hanggestit Pertiwi beberapa kali tarik untuk mendapatkan peran terbatas karena aspek kebugaran dan rotasi taktis. Ini juga diutarakan oleh tim pelatih, performanya tidak selalu di level 100%. Malumlah Megawati kan baru sembuh dari cederanya dan masih recovery, jadi belum 100% full seperti performa ketika dia bermain dulu di Respark gitu ya. Kemudian memang dalam hal ini kita harus akui ya, ketergantungan dengan Megawati masih sangat tinggi untuk Bang Jatim, walaupun mungkin ada yang bilang ini enggak kok kerjasama tim, tapi kita sebagai masyarakat awam, sebagai penggemar voli yang melihat bahwa kalau tanpa adanya Megawati itu agak susah juga itu Bang Jatim, dan itu memang harus diakui. Namun memang permasalahannya balik lagi ya, kerjasama tim, kemudian chemistry, tingkat kedalaman skill, dan masih banyak lagi juga itu menjadi penentu ya, mampu atau tidaknya mereka keluar dari tekanan, kemudian menciptakan yang namanya momentum, dan ketika mereka di bawah tekanan mampu atau tidak keluar dari tekanan itulah yang menjadi permasalahan yang terjadi di Bang Jatim. Namun mereka tidak jelek-jelek banget, juara 3 ya masih sesuatu yang bagus, tapi dengan kondisi yang sekarang ini mungkin akan menjadi perbaikan ya di tahun-tahun yang akan datang, agar bisa mereka memberikan satu hal yang pembeda dibandingkan tahun ini dan akhirnya bisa menjadi juara gitu kan, mudah-mudahan ya. Dan yang pasti ya, teman Bosu ya, voli itu bukan soal satu nama saja. Megawati Hanggestit Pertiwi adalah aset besar, tapi tanpa dukungan kolektif yang konsisten, bahkan pemain hebat pun sulit membawa gelar sendirian. Balik lagi, karena bola voli adalah kerjasama tim. Itulah pelajaran terbesar dari kekalahan Bang Jatim di Final Four kemarin. Terima kasih ya yang sudah menonton gitu. Yang pasti sekali lagi selamat untuk Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang sudah berhasil meraih juara ketiga kalinya secara berturut-turut di Livoli Divisi Utama 2025. Dan semangat untuk yang belum juara, dan mudah-mudahan saja bisa punya kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bosu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.